Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Siang hari ini kita akan bersama-sama belajar mendalami firman Tuhan. Firman Tuhan ingin mengajar kita supaya hidup benar, hidup tidak dalam arus yang salah, tapi hidup dalam arus yang benar. Mari coba kita bersama-sama membaca di dalam Amsal Soleman pasal 6 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, justru ayat ini menggambarkan kehidupan yang sangat tidak benar, yang sangat jahat. Nah, satu perjalanan kehidupan itu adalah pilihan. Kita memilih yang jahat atau memilih yang benar. Tuhan memang menunjukkan ada yang jalan yang jahat, bagaimana timbulnya dan bagaimana akibatnya. Saya yakin semua perkataan yang kita keluarkan itu karena ada di dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, lalu kita lampiaskan melalui kata-kata kita. Dalam ayat ini dikatakan adalah mulut serong. Saudara, mulut serong itu sangat membuat orang lain susah, membuat orang lain tidak bisa sukacita. Karena mulutnya penuh dengan tipu muslihat sebagaimana ayat 14. Yang hatinya mengandung tipu muslihat. Apa yang keluar dari mulutnya, apa yang ada dalam hatinya. Sebab itu saudara, kalau kita mau hidup yang benar, kita harus perhatikan kata-kata kita. Karena firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Jadi kalau kita ingin pilih hidup, mari kita hati-hati dengan kata-kata kita. Tapi kalau kita mau pilih kematian, mungkin kita sepuas-puasnya memaki orang, menfitnah orang, dan lain sebagainya. Nah saudara, suatu hari seorang raja bertanya kepada juru masaknya. Raja ini bertanya, masakan apa yang paling enak di dunia ini? Juru masak itu berkata, masakan lidah. Loh, kok bisa? Kan di dunia ini banyak bahan, banyak macam. Kenapa kamu katakan lidah? Juru masak ini mengatakan karena lidah itu bisa menikmati makanan yang enak. Lidah itu bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Dengan lidah kita bisa membimbing orang dari yang jahat kepada yang benar. Tetapi dari lidah juga kita bisa memuaskan nafsu kemarahan kita. Dengan lidah juga kita bisa menfitnah orang. Nah saudara-saudara, satu lidah. Apa yang kita perbuat dengan satu lidah ini? Mari kita mengerti firman Tuhan. Kalau kita mau hidup, ayo kita belajar memperkatakan kata-kata yang baik. Memperkatakan kata-kata yang benar. Dan firman Tuhan memberikan bekal untuk mengisi hati kita. Dan dari hati kita nanti keluar. Nah sebab itu saudara, kita perlu mengerti akan kehendak Tuhan. Supaya kita belajar untuk mengendalikan lidah mulut kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sesuai dengan isi hati kita yang penuh dengan kemarahan, yang penuh dengan tipu muslihat. Dan merencanakan kejahatan. Dan menimbulkan banyak pertengkaran. Kita jauhi itu. Kita pilih firman Tuhan yang membimbing kita kepada yang benar. Supaya hidup kita tidak bercela. Tapi dari mulut kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Saya ingat satu peristiwa pada waktu penguburan seorang ibu yang tua. Ada cucunya yang hidupnya tidak benar. Dia hidup dalam perjudian. Waktu itu ketemu dengan kami di kuburan itu. Pak Bekti mengatakan sesuatu firman Tuhan. Membimbing anak ini dengan kata-kata daripada hamba Tuhan. Dari dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, pemuda ini bisa bertobat. Dia meninggalkan hidup yang lama. Dia hidup baru bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, marilah kita gunakan
lidah mulut kita untuk membimbing orang kepada hidup yang benar. Jangan kita gunakan lidah mulut kita untuk yang salah. Dan apa yang kita tabur, kita itu nanti akan tuai. Mari kita tabur yang baik, tabur yang berguna, terutama tabur untuk keselamatan jiwa. Itu sangat berarti di mata Tuhan. Dan hidup yang demikian merupakan hidup yang indah di mata Tuhan. Saya harapkan hati kita yang mungkin sekarang penuh kebencian, penuh kejengkelan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, kuduskan. Dan kalau kita mempunyai hati yang demikian, Tuhan pasti akan membersihkan hati kita. Dia akan memperbaharui kita. Dan Dia akan membimbing kehidupan kita. Sehingga tiap kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara dengan kata-kata yang berguna. Sekian, Tuhan kiranya memberkati.